Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai observasi perhitungan BEP pada PT Hotmal Jaya Perkasa kelas MA 22C1 mata kuliah Ekonomi Manajerial yang beranggota kelompok 1 Anissa Fauziah, yang kedua Ica Diayu-Wardani, ketiga Salsabila Dwini Astri, keempat Silvi Aulia Medita. Yang kami bahas yang pertama yaitu tentang pengertian BEP. Pengertian BEP adalah break-even point, perhitungan keuangan dasar yang menunjukkan berapa modal dibutuhkan untuk membuat produk berjumlah sekian. Oleh sebab itu, BEP selalu menunjukkan persamaan jumlah biaya dan harga pokok. BEP suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha. Laba bernilai 0 berarti tidak untung ataupun tidak rugi. Dengan begitu, untung rugi perusahaan akan berada pada posisi 0. BEP adalah tingkat penjualan ketika laba sama dengan 0 atau total penjualan sama dengan total beban, atau titik ketika total margin kontribusi sama dengan total beban tetap. Selanjutnya itu kedua tentang manfaat dan tujuan BEP. Ada 4 manfaat dan tujuan BEP. Yang pertama yaitu mengetahui biaya total produksi sebagai dasar perhitungan laba, estimasi waktu balik modal, dan analisis profitabilitas bisnis. Tujuan dari BEP yang pertama menentukan titik penjualan minimum, membantu dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Ketiga, mengevaluasi kelayakan finansial suatu proyek. 3. Fungsi dan elemen dalam BEP. 1. Menilai kelayakan usaha. 2. Perencanaan dan penganggaran. 3. Penetapan harga. 4. Pengambilan keputusan. 5. Pengendalian biaya. Dan 6 adalah evaluasi kinerja. Elemen-elemen BEP. Yang pertama, biaya tetap. Kedua, biaya variabel. Ketiga, biaya campuran. Keempat, margin laba. Dan kelima, harga pokok penjualan. Pokok yang akan selalu dikeluarkan perusahaan bahkan saat tidak memproduksi apa-apa. Contohnya biaya tetap, sewa gedung, biaya peralatan mesin, kendaraan, dan sebagainya. Biaya variabel yaitu kebalikan dari biaya tetap. Nominal variable cost mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan peralatan sekali pakai. Ketiga yaitu biaya campuran, yaitu dibayarkan meski tidak ada aktivitas produksi, akan tetap sama saat produksi dilakukan. Jumlahnya juga terus meningkat mengikuti output perusahaan. Contoh tagihan air, tagihan listrik, biaya bensin, kendaraan, pelumas mesin, dan sebagainya. Penjualan adalah merupakan harga murni yang nominalnya sama persis dengan BEP, bahkan banyak orang menyebutnya adalah hal yang sama. Nilai laba dalam harga pokok penjualan adalah 0. Elemen terakhir dalam break-even point adalah margin laba, sesuatu yang wajib Anda tambahkan pada harga pokok begitu BEP-nya terhitung. Seperti sudah dijelaskan di atas, penentuan margin laba ada dalam kekuasaan Anda sebagai pemilik bisnis. Anda bisa menetapkan margin laba dengan nominal berapapun sesuai harga pokok yang Anda inginkan. Rumus perhitungan BEP ada 3, yang pertama per unit, kedua per penjualan, ketiga per biaya. BEP per unit sama dengan fixed cost dibagi harga per unit dikurangi variable cost per unit. BEP penjualan sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost per harga total. BEP per biaya sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost dibagi total unit. Selanjutnya yaitu analisis BEP PT Hotmal Jaya Perkasa. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang metal finishing industri, spesifik pada proses pelapisan barang yang berbahan dasar logam, yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan lokal maupun internasional
Hasil wawancara, fixed cost sebesar 11.485 juta, variable cost sebesar 53.134 juta, harga per unit 5.000 per kilo, dan omset sebesar 83.183 juta rupiah. Metode perhitungan per penjualan sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost per harga total, yaitu sebesar 11.485 juta dibagi 1 dikurangi 53.134 juta dibagi 83.183 juta, yaitu hasilnya yaitu 28.712.500.000 rupiah. Mungkin teman-teman ingin bertanya mengenai presentasi kami. Kesimpulan, break-even point BEP adalah titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Analisis BEP penting bagi perusahaan karena membantu dalam membentuk strategi operasional dan keuangan. Perusahaan dapat mengurangi BEP dengan meningkatkan harga jual produk, meningkatkan volume penjualan, menurunkan biaya produksi, mengurangi biaya tetap, memperbaiki manajemen keuangan, menjalin kemitraan. Di sini kami akan melampirkan video wawancara dengan Ibu Veronica selaku bagian keuangan PT Hotmal Jaya Perkasa. Saya di sini mau minta sedikit data untuk melakukan penelitian tentang break-even point. Mungkin saya akan menanyakan beberapa data seputar fixed cost, variable cost, harga per unit atau omsetnya dalam perusahaan itu berapa. Oke. Nah, dari data yang kamu minta ini kita akan merangkum per tahun apa per bulan? Data per tahun, Bu. Baik. Oke, kita ambil dari data tahun 2023 ya. Baik, Bu. Tahun 2023. Yang pertama yang mau ditanyakan tadi apa? Untuk fixed cost-nya dalam perusahaan itu berapa ya, Bu? Kalau untuk fixed cost kita ada di 11M, 11M, 485, 485, 649, 649, 648. 648. Ya. Biasanya ini untuk berapa unit, Bu? Itu untuk rata-rata kita bukan unit ya, kita kan tonase ya penghitungannya. Jadi sekitar 13.200 ton. 13.200 ton. Iya. Iya. Kalau untuk variable cost-nya per unit berapa, Bu? Kalau per unit kita hitung dari ini dulu aja ya, total keseluruhan. Iya. Variable cost nanti kita bagi dengan tonasenya. Oh iya. Oke, untuk variabelnya kita ada di 53M, 53. 134, 292, 134, 922, 29, 922. 922. Ya, kita ada di 53M dalam setahun untuk iya. variable cost-nya. Variable cost. Tadi Iya. tinggal dibagi sama Tonase. Tonase. Kita kan sudah dapat tuh tonasenya, Iya. betul. Jadi untuk mengetahui berapa sih per unitnya, kita Iya. tinggal dari total keseluruhan kita bagi dengan tonasenya. Kalau untuk harga per unitnya berapa, Bu? Harga per unit kita ada di 4.980. 4.900. 4.000. Berarti kurang lebih 5.000 ya? 5.000 per kilo. Per kilo. Iya, jadi Oh, kita 5.000. kita harganya karena barang yang kita plating itu bukan dalam bentuk pieces, kan banyak yang kecil-kecil. Jadi Iya. kita satuannya kilo. Oh, kilo ya. Per Iya. packnya gitu ya, Bu? Ya, jadi per kilo itu 5.000. Oh, Per iya. kilo 5.000, betul. Sebenarnya banyak sih variabel perhitungan harga itu kan. Yang Iya. pertama jenis barang, Iya. apa yang akan dilakukan, misalnya black, silver dan lain sebagainya. Iya. Cuman kalau untuk rata-rata keseluruhan harga per kilonya 5.000. 5.000. Kalau untuk omset perusahaan per tahunnya Per tahun kita ada di 87M, 87M, 183, 183, 200, 985. 209,85. Ya. Biasanya kalau perusahaan ibu itu memproduksi barang apa, Bu? Kita jadi elektroplating PT Hotmal itu tidak memproduksi, sebenarnya dia bukan manufaktur. Iya. Dari barang mentah menjadi barang jadi, bukan. Iya. Karena manufaktur itu kan menghasilkan. Iya. Kalau kita bukan, kita mengambil barang orang lain Iya. untuk kita lapisin. Jadi jasa, masuknya jasa, ke
perusahaan jasa. Perusahaan jasa. Jadi kita tidak memproduksi, tapi kita menggunakan bahan baku, Iya. di mana Hotmart jadi mempunyai biaya variabel maupun Iya, fixed fixed cost. cost. Ya, sebenarnya bukan memproduksi, tapi kita membuat barang yang sudah jadi menjadi lebih sempurna. Oh, iya. Itu pelapisan, Hmm. gitu. Jadi kita tidak memproduksi, tapi kita menjadi jasa, perusahaan jasa. Perusahaan jasa. Betul. Oke baik Bu, mungkin itu aja data-data yang saya mau